Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak bisa didengar, Inka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bisa, Pak. Yo, alhamdulillah. Sehat semua ya. Alhamdulillah, sehat, Pak. Oke, makasih ya. Udah hostnya, udah sama Bapak. Ada 17 orang, 18 sama Bapak ini hari ini. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua hari ini. Minggu ini atau hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-12 pada tanggal 22 November 2021. Topik kita hari ini masih juga ada kaitannya dengan perkuliahan yang minggu-minggu kemarin tentang degradasi, deforestasi, dan perubahan iklim. Khususnya tentu di Indonesia. Karena ini semua adalah hasil webinar tingkat nasional yang dimana Bapak juga ikut sebagai peserta. Sehingga data atau juga materi yang didapat daripada narasumber itu semua adalah yang terkini pada saat ini ya. Jadi data-datanya juga semua data-data yang baru sehingga kita tidak terlalu terpukau atau terbelenggu dengan bahan-bahan otodidak yang ada pada buku-buku. Jadi data-data inilah yang paling bagus. Hari ini narasumber ya yang membicarakan tentang masalah degradasi, deforestasi, dan perubahan iklim ini juga adalah seorang guru besar. Ya, ini juga seorang guru besar yang berasal dari Universitas Palangkaraya. Kalau kita lihat di beberapa media cetak maupun juga media elektronik, televisi, hampir tiap hari ya, mulai pagi sampai malam itu semua yang ditayangkan beritanya tentang masalah banjir di mana-mana. Nah, sekarang ini juga Kalimantan tak luput dari banjir. Jadi bukan hanya kita aja di Sumatera, tapi juga di Kalimantan pada saat ini. Apalagi yang daerah Palangkaraya, daerah Kalimantan Timur, udah habis semua itu. Ya, semua itu pada kena banjir. Kenapa? Inilah nanti yang kita lihat data-data dari narasumber kita hari ini, Profesor Dr. Insinyur Wahyudi, MP, IPU. Beliau seorang guru besar silvikultur dari Universitas Palangkaraya, yang juga beliau adalah dosen di pasca sarjana, magister, dan juga doktoral ya, dari Universitas Palangkaraya tersebut. Jadi memang ini sangat baik kita ikuti karena memang materi yang ditayangkan juga adalah yang bagus semua, ya, yang terkini. Ya, mudah-mudahan bisa dilihat ya dengan jelas. Ada saja yang masuk ini, udah lewat waktu hampir jam 10 baru lewat juga yang baca Budin. Baik. Iya. Ini landscape-nya dulu yang pertama. Sebelum kita masuk nanti ke data-data yang ada. Kita bicara landscape dulu tentang hutan tropis yang ada di Indonesia. Jadi hutan tropis ini di Indonesia ada terbagi dua. Ada yang hutan yang namanya wetland, ya, itu yang daerah-daerah basah, daerah penghujan. Ada juga yang memang daerahnya yang hutannya yang kering. Nah,
Kalau pada daerah yang basah, yang sering juga hujan, itu juga termasuk yang daerah mangrove ya, hutan mangrove, seperti di daerah kalian mungkin ya, di Kabupaten Langkat, itu hutan bakau ya. Kemudian juga ada yang swamp forest, ada juga yang peat forest, ada juga yang littoral forest. Ini lain kali tak bisa diapain lagi. Banyak kayak gini habis waktu kita. Nah, ini aja kerja. Aduh, Bella, siapa lagi? Bima Sakti, suka terlambat semua ini. Fitri Dayanti. Ya, oke. Kemudian ini semua merupakan daripada hutan yang konservatif ya. Artinya memang itu semua dilindungi oleh pihak pemerintah. Jadi pada hutan tersebut juga macam-macam. Sekarang ini ada yang berupa national park, ya, itu yang tadi yang hutan-hutan dilindungi. Ada yang memang dia bersifat grand forest, ya. Ada yang juga wildlife dari sanctuaries, yang nature recreation, tempat-tempat apa namanya, tempat-tempat rekreasi hutan-hutan itu. Jadi ini adalah semua yang namanya berupa hutan yang konservatif yang digunakan. Kemudian sekarang ini hutan kita itu ada sekitar luasnya 191,4 miliar hektar jumlahnya hutan. Tapi hutan itu ada dibagi-bagi lagi, persentasenya ada sekitar 65,79%. Itu terbagi dari beberapa hutan konservasi, ada juga yang hutan yang bisa diproduksi, ada juga yang memang hutan yang diprotek. Ya. Kalau yang konservasi, itu yang hutan lindung segala macam itu, ya, ada sekitar 27,43 miliar ya, juta hektar. Itu semua beserta dengan yang hutan-hutan cadangan lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian, nah, kalau melihat dari tahapan degradasi dan suksesi hutan dan juga serta bentuk dari pengelolaannya, itu ada terbagi dua. Yang satu namanya hutan primer, yang satu lagi namanya hutan sekunder. Nah, pada hutan primer ini ada di situ hutan-hutan juga yang dibagi-bagi pengalokasiannya pada beberapa koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkampungan hutan tersebut. Pada hutan sekunder itu ada terdiri dari hutan yang semak-semak ya, lahan-lahan kosong, padang rumput, hutan-hutan yang rawang ya, yang sama sekali memang belum terjamah. Kemudian kalau kita lihat, inilah tentang degradasi yang ada sekarang ini. Bagaimana hutan-hutan kita semua pada rusak. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini juga skema atau gambar yang ada tentang degradasi hutan kita sekarang ini. Anda bisa saksikan ini. Ini baru sebagian kecil gambar yang ada tentang kerusakan hutan di Indonesia. Bisa bayangkan kalau daerah seperti yang Sibolangit itu, kalau kita menuju ke arah Brastagi, hampir tiap hari itu beritanya tentang tanah longsor, batu-batu yang berjatuhan dari atas itu menimpa rumah, menimpa mobil yang lewat,
sehingga juga banyak korban yang berjatuhan ya. Ini baru ada yang terlihat sekarang ini setelah ini kejadiannya sejak mulai zamannya Pak Abdurrahman Wahid ya, mulai ini. Jadi waktu periode yang kedua, zaman Orde Baru itu, masa pemerintahan Jenderal Soeharto, hutan-hutan ini semua dilindungi, termasuk ini Kalimantan, hutan gambut. Ya. Tapi sekarang apa boleh buat, karena memang banyak itu yang namanya illegal logging, belum lagi yang lahan-lahannya ya banyak yang dialih fungsikan menjadi pabrik batu bara segala macam ya, sehingga semua hutan-hutan yang ada terutama yang di Pulau Kalimantan pada porak-poranda semua. Tidak ada yang bisa lagi yang bisa kita lihat sekarang ini yang bagus. Nah, ini contoh bagaimana yang namanya illegal logging. Ada juga yang ketangkap, ada juga yang lolos. Pembakaran hutan juga begitu. Kemarin kita juga dari foto satelit itu kelihatan yang di daerah Madinah, itu juga ada pembakaran hutan oleh satu perusahaan besar di Jakarta itu yang mau bangun lahan sawit. Tapi untuk Kalimantan, wah ini udah porak-poranda, hancur semua sekarang. Sangat miris kita lihat kalau di televisi aja, mulai pagi sampai malam beritanya ini semua. Masalah adanya degradasi, masalah pembakaran hutan dan lahan, bagaimana mengakibatkan juga yang namanya perubahan iklim. Ini tentu sangat berbahaya bagi kita, khususnya untuk masa yang akan datang. Ini juga contoh hancur semua. Nah, tentu tantangan kehutanan ini kalau melihat dari deforestasinya ada perubahan hutan yang sekarang sudah menjadi non hutan. Ya. Sudah jam 10. Lewat 40 menit baru si Bella Malaysia baru masuk. Jadi sekarang ini ada yang tersisa 48% lagi. Atau kisarannya sekitar 125,92 juta hektar. Itu yang pembakaran hutan. Sementara yang degradasinya, terjadinya penurunan kualitas dan alih fungsi tadi, itu juga sudah berubah ya, mulai tahun 2000 sampai 2001 sampai sekarang ini. Hancur semua. Paling sekitar 6 sampai 7 juta meter kubik yang tertinggal. Begitu juga dengan emisi karbon dioksida, CO2 itu dari kerusakan hutan. Akibatnya tentu perubahan iklim, terjadilah pemanasan global sekarang ini yang kita rasakan. Kemudian juga naiknya permukaan air laut. Ini tentu 3 kali kalau dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Ya, nampak itu Jakarta, kita juga Belawan naik permukaan air laut. Sehingga beberapa lingkungan, ada 2 kelurahan itu di Kecamatan Medan Belawan yang sudah terkena banjir ya karena naiknya air pasang dari laut. Belum lagi sekarang ini dari arah Filipina ke Indonesia, dari BMKG itu ada laporan yang namanya La Nina. Ini topan, ya. Badai topan La Nina, El Nino, ini sudah menunjukkan cuaca yang tidak menentu. Porak-poranda ya, rumah-rumah, atap-atap terbangan semua. Hama penyakit juga pasti semakin bertambah. Karena memang kondisinya memang sudah seperti begini, kita yang merasakannya masyarakat.
Ketahanan pangan jelas, itu terancam semua. Kasihan, masyarakat paling bawah, petani terutama, banyak yang gagal panen. Hal ini juga timbulnya yang namanya penyakit-penyakit yang baru. Banyak sekarang. Jadi kalau kita lihat dari sisi internal kehutanan itu ada yang namanya kepastian kawasan yang rendah, mengakibatkan tentu penurunan pendapatan negara, pajak, penurunan fungsi hutan dalam kawasan lindung tersebut, kemudian juga kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat yang pasti bakal terganggu. Ini yang berbahaya bagi kita semua. Kemudian juga terjadi yang namanya perlindungan tanah, penurunan penyangga kehidupan juga begitu. Ada Anda habis. Ini semua bukti otentik yang sekarang ada, yang bisa ditunjukkan. Nah, kemudian ini tentang gas rumah kaca. Bagaimana 10 tahun terakhir ini rumah-rumah bertingkat, gedung-gedung pencakar langit di seluruh dunia ini semua memakai kaca. Nah, kaca inilah yang dipantulkan ke langit. Sehingga ozon yang melapis antara langit dengan bumi itu semua pada lepas. Pada bolong-bolong. Lepas dari atmosfer bumi. Sehingga yang namanya panas matahari itu langsung kita serap oleh bumi. Makanya kita sekarang merasakan panasnya luar biasa. Karena sudah tidak ada lagi yang ozon yang melapis tadi. Inilah mengakibatkan terjadinya panas yang luar biasa tadi ditambah dengan perusakan hutan. Ya, kebakaran-kebakaran hutan juga akibatnya dari situ. Sehingga inilah yang mengurangi kapasitas penyerapan dari CO2 tadi, karbon dioksida. Jadi banyak itu yang penyumbang emisi dari karbon dioksida itu. Di antaranya tentu industri, pabrik-pabrik ya, batu bara, apalagi itu yang ladang-ladang minyak, apa namanya, perusahaan-perusahaan minyak, lalu lintas juga transportasi, ya, listrik juga begitu. Anda bayangkan PLN juga mengepulkan asap dari mesin-mesin turbinnya. Jadi banyak lagi yang lain itu di bawah yang posisinya masih seperti begitu. Ini dia, kalau kita lihat tadi, penyumbang emisi dari karbon yang terbesar. Kalau kita lihat dari sektor energi di Indonesia mulai tahun 2019 kemarin. Sudah ada warning, gara-gara Zoom kita pakai juga karena standar ya, paling banyak 40 menit, paling banyak. Ditambah dengan beberapa teman-teman tadi, masuknya sudah jam 10, sehingga terganggu semua perkuliahan kita. Kemudian juga global warming isunya juga ini ada juga yang mendatangkan berkah. Ini dari peningkatan hutan, pelindungan hutan, konservasi hutan. Karbonnya juga begitu. Sampai dengan 2030, ini juga sekarang pemerintah berusaha bagaimana supaya bisa menggalangnya lebih bagus lagi. Ya, estimasi karbon kita yang ada di hutan-hutan Indonesia, Anda bisa lihat. Ini yang hijau-hijaunya, ini adalah hutan-hutan yang masih ada, yang masih dilindungi. Yang lain sudah pada habis. Sedih kita dengar. Ini skema kalau melihat dari proteksi hutan-hutan yang ada sekarang. Karbon dioksidanya sangat luar biasa. Habis. Orang tadi malam dah kepala pening, ngapain kentang dah tak sanggup. Tolong ini audionya ditutup ya, kecuali kita punya ketua kelasnya itu boleh, tapi yang lain tolong.
sampai semua terganggu ya. Kemudian juga ini juga ada yang carbon trade skemanya tadi, melihat hutan-hutan kita yang ada habis, sehingga para petugas juga dari dinas kehutanan juga banyak yang kecolongan ya, nggak bisa bikin apa-apa jadi. Ini sekarang petani, Anda lihat daerah Jawa itu, Jawa Barat, petani teh segala macam, bandingkan dengan yang di sebelah kanan, perusakan hutan itu yang ada di Kalimantan maupun juga di Sulawesi, habis. Saudara sekalian, kalau kita melihat arah pembangunan kehutanan sejak 2018, ini total luas kawasan hutan yang ada itu kisarannya ada sekitar 125,92 juta hektar. Ini tentu diarahkan untuk konservasi sumber daya hutannya, kisarannya ada sekitar 26,47 juta hektar, diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut, serta juga menyediakan yang karbon dioksida tadi ada sekitar 41 juta hektar. Inilah yang namanya kawasan untuk konservasi, kawasan untuk perlindungan hutan dan alam, dan juga ekosistem lahan gambut yang ada. Begitu juga dengan kawasan untuk pemanfaatan hutan yang berbasis korporasi, begitu juga pemanfaatan hutan yang berbasis masyarakat, dan juga non-kehutanan yang ada. Ini semua arah pembangunan kehutanan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada saat ini. Nah, itu semua dari Bapak tentang hasil materi webinar yang Bapak ikuti 2 bulan yang lalu ya, secara nasional tentang masalah degradasi, deforestasi, dan juga perubahan iklim di Indonesia. Karena semua data-datanya baru, akurat, sehingga kita jadi bisa melihat dengan jelas apa-apa yang sudah terjadi perusakan hutan di Indonesia. Dan tentu kita menunggu kebijakan dari pihak pemerintah. Apakah memang itu kita juga sudah menjalankan kesepakatan yang kita ikuti kemarin oleh pihak pemerintah Indonesia, baik itu konferensi perubahan iklim yang ada di Roma, Italia, atau juga yang di Glasgow, Skotlandia. Mudah-mudahan sampai ke 2040 nanti semuanya akan ada perubahan-perubahan yang lebih bagus lagi, sehingga ini juga menyangkut ke anak cucu, supaya kita merasa bisa nanti akan dilindungi. Baik, saudara sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan kelas, kita masuk ke kuis yang ke-8. Anda boleh catat. Kuis kita yang ke-8, apakah peran hutan di negara berkembang? Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk melindungi hutan dan lahan gambutnya? Titik, tanda tanya, jelaskan. Sekali lagi, Bapak ulang, apakah peran hutan di negara berkembang? Kemudian, apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk melindungi hutan dan lahan gambutnya? Titik, tanda tanya, jelaskan. Itu adalah kuis kita yang ke-8, dan tentu seperti biasa, di atas nanti tanda pagar nama, tanda pagar nomor induk mahasiswa, tanda pagar kuis ke-8, silahkan ini ada kirim, tulis pakai PDF ke komting kelas kita. Sebelum diakhiri pada Inka, silahkan kalau memang ini mau di screenshot hasilnya dan juga sekalian absensinya. Kita ada 20 orang yang aktif pada pertemuan yang ke-12 ini. Silakan Inka sebelum kita tutup. Saudara sekalian, tolong videonya diaktifkan ya. Jangan dipasif seperti gini. Bapak juga sudah diingatkan itu dari BPPAA. Nggak boleh begitu. Artinya kalian
kalian bisa saja tinggalkan ruang perkuliahan ini. Ya. Kalian pikir karena di rumah, wah aman ya. Nggak boleh begitu. Karena Bapak dari awal juga aktif. Nggak pasif. Ya. Hati-hati itu. Tolong diaktifkan supaya nampak semua. Screenshot hasilnya, Inka. Sekalian juga nanti tolong itu di-share di grup kelas kita, siapa-siapa yang sudah kirim kuis kita yang ke-8. Baik, sebelum diakhiri, kalau ada pertanyaan, komentar tentang masalah degradasi, deforestasi, dan perubahan iklim, khususnya kita di Indonesia ini. Baik, kalau nggak ada, terima kasih sebelumnya. Inka sudah selesai di screenshot? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, nanti tolong macam biasa hasilnya dikirim ke Bapak. Karena pertemuan yang ke-12 dan seterusnya ini sampai ke-16 sudah tidak lagi yang tatap muka, artinya Bapak tidak perlu lagi barcode ya. Kalau kemarin 9, 10, 11 itu Bapak langsung datang ke kampus, barcode-nya juga absensinya dari kampus 3 kita. Baik, nanti tolong dikirimkan ke Bapak hasilnya ya, pertemuan kita yang ke-12 ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Sukses dan salam sejahtera untuk kalian semua. Terima kasih.